Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Apakah pada pagi hari ini masih tetap semangat? Semangat. Baiklah, kalau kita masih semangat, di sini sebelum mengawali pembelajaran kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu, dilanjutkan dengan doa sebelum pembelajaran. Kira-kira di sini siapa anak-anak yang mau memimpin ice breaking langsung doa? Emma. Oh, Desi, silakan Desi. Speaking mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah membaca doa mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Nah, di sini Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kira-kira untuk hari ini ada siswa yang tidak masuk sekolah? Berarti hari ini semuanya hadir ya? Hadir. Syukur alhamdulillah kalau hadir semuanya. Di sini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, karena kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita awali dulu pembelajaran kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di antara anak-anak sekalian, siapa yang ingin memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Lutfia, silakan Lutfia maju ke depan kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lutfia, silakan dulu. Baiklah, anak-anak, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini Bapak ingin memberi sedikit motivasi kepada anak-anak sekalian. Di sini Bapak lihat semuanya sudah hadir, semuanya sudah rapi. Usahakan kalau bisa setiap hari kalian itu tetap berangkat sekolah. Jangan sampai kalian malas, apalagi tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Karena jika kalian tidak masuk sekolah, maka materi yang dipelajari setiap harinya kalian akan tertinggal. Kira-kira dapat dipahami? Paham? Nah, di sini Bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena kita pada pagi hari ini akan membahas materi yang berhubungan dengan bumi. Karena mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran IPAS. Kebetulan di sini kita akan membahas materi tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, jadi sini tujuan kita adalah kita akan mengetahui apa saja dampak dari rotasi bumi dan juga apa saja dampak dari revolusi bumi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari tadi, di sini Bapak ingin mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari kemarin. Dan kemarin kita sudah mempelajari materi tentang IPAS juga.
Ada yang masih ingat tentang apa kira-kira materi yang kita pelajari kemarin? Cahaya Menjelajahi bumi dan antariksa. menjelajahi bumi dan antariksa. Jadi masih ada yang ingat, ternyata materi yang kita pelajari kemarin adalah menjelajahi bumi dan antariksa. Berarti materi yang kita pelajari kemarin itu berhubungan dengan tata surya. Jadi membahas masalah materi kita yang kemarin itu kita membahas berbagai macam benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Ada beberapa macam benda-benda langit di luar angkasa. Di sini Bapak ingin mengingatkan kembali di dalam tata surya, pusat tata surya itu dinamakan apa kemarin? Nah, pusat tata surya itu adalah matahari. Di mana matahari tersebut dikelilingi oleh 8 planet. Itu saja untuk mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari kemarin. Artinya anak-anak sekalian masih dapat mengingat materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya di sini anak-anak kita akan memasuki kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita yaitu kita akan membahas materi yang dari awal tadi sudah Bapak sampaikan. Di sini kita akan mempelajari materi dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita pijak yang berbentuk bulat dapat melakukan 2 gerak. Nah, bumi yang kita pijak ini dapat melakukan 2 gerakan. Yang pertama, gerakan yang dilakukan oleh bumi adalah gerakan rotasi. Yang kedua, bumi melakukan gerakan yang namanya revolusi. Jadi, di sini kegiatan rotasi yang disebut dengan kegiatan rotasi adalah di mana bumi itu berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Jadi, bumi itu memiliki poros atau sumbu di mana posisi poros dan sumbu bumi itu tidak tegak lurus, tetapi agak sedikit miring, ada kemiringan. Itulah poros atau sumbu dari bumi. Jadi bumi berputar sesuai dengan poros atau sumbunya. Bumi berputar itu tidak pernah berhenti. Setiap saat dia selalu berputar. Dalam satu kali putaran atau dalam satu kali berotasi, bumi memakan waktu selama 24 jam. 1 hari 1 malam. Jadi siang malam itu 24 jam. Itulah gerakan rotasi yang dilakukan oleh bumi. Kemudian bumi dalam melakukan kegiatan rotasi atau berputar tadi, dia akan menimbulkan dampak atau akibat dari putaran atau rotasi bumi tersebut. Salah satu dari dampak dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya, salah satunya terjadinya siang dan malam. Seperti kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami yang namanya siang dan malam. Peristiwa terjadinya siang dan malam itu adalah pengaruh faktor dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Karena pada saat bumi melakukan putaran, setiap permukaan bumi akan selalu berpindah posisinya. Sehingga bagian permukaan bumi yang menghadap ke matahari, maka bagian bumi tersebut akan terkena sepenuhnya oleh cahaya matahari. Maka pada bagian bumi yang terkena cahaya matahari tersebut akan mengalami siang hari. Begitu juga dengan sebaliknya, bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari, maka dia tidak akan terkena paparan cahaya matahari. Sehingga pada bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari, dia akan terlihat seperti gelap yang disebut dengan malam hari. Itulah mengapa bisa terjadi siang dan malam pada saat terjadinya rotasi perputaran bumi tersebut. Ada lagi dampak lainnya yang ditimbulkan oleh rotasi bumi. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu. Yang mana dimaksud dengan terjadinya perbedaan waktu? Di belahan bumi, setiap negara biasanya memiliki
perbedaan waktu yang berbeda-beda. Contoh kita ambil, kalau di negara kita sekarang sedang mengalami siang hari atau pukul 12 siang. Bisa jadi di negara lain, seperti contohnya kita ambil negara Amerika. Bisa jadi Amerika sekarang sedang mengalami malam hari. Itu namanya perbedaan waktu. Kita waktu siang, mereka waktu malam. Pada saat terjadinya perputaran lagi, maka akan terjadinya pergantian waktu. Tadinya kita siang, kita akan berubah menjadi malam hari. Begitu juga dengan bagian di Amerika Serikat. Setelah mereka berputar dan bagian bumi di belakang mereka menghadap ke matahari, maka giliran mereka yang akan mengalami siang hari. Itulah penyebab dari terjadinya perbedaan waktu yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Apalagi kira-kira yang ketiga, akibat dari rotasi bumi terjadinya gerak semu harian matahari. Nah, di sini ada gerak semu harian matahari. Yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari adalah di mana bumi kita ini, jika kita lihat dari bumi yang kita pijak, bumi ini terlihat berputar atau bergerak dari arah timur ke barat, bergerak dari arah timur ke barat. Tapi pada kenyataannya bumi itu melakukan putaran dari barat ke timur, sehingga kita lihat matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Matahari itu bergerak mengelilingi bumi, muncul dari sebelah timur menuju ke sebelah barat. Padahal itu bukan matahari yang mengelilingi bumi. Kenyataannya adalah bumi itulah yang beredar mengelilingi matahari. Kita ambil 3 poin itu, dampak yang ditimbulkan oleh rotasi bumi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas gerakan bumi yang kedua. Gerakan bumi yang kedua yaitu revolusi. Beda dengan rotasi. Kalau rotasi tadi perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya, kalau yang ini revolusi. Revolusi itu adalah peredaran bumi dalam mengelilingi matahari. Jadi yang disebut dengan revolusi itu adalah sebuah peredaran. Bumi beredar, berkeliling, memutari matahari. Jadi bumi beredar mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Dalam satu kali putaran peredaran tadi dapat mencapai waktu satu tahun. Dalam satu kali berevolusi mencapai waktu satu tahun. Kalau dijadikan hari, berapa jumlah harinya? 365 1/4 hari. Itulah jumlah hari dalam satu tahun atau dalam satu kali berevolusi. Jadi bumi melakukan gerakan mengelilingi matahari disebut dengan revolusi, membutuhkan waktu 1 tahun, atau kalau dijadikan hari berjumlah 365 1/4 hari. Nah, begitu juga dengan revolusi bumi, dia juga memiliki dampak. Ada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bumi dalam mengelilingi matahari atau bumi melakukan aktivitas berevolusi. Nah, di sini kita bahas yang pertama, dampak dari revolusi bumi. Sesuai dengan buku yang tadi sudah kita buka pada halaman 111. Nah, di sana ada beberapa dampak revolusi bumi. Salah satu dampak revolusi bumi yang ada dalam buku paket kita adalah terjadinya gerak semu tahunan. Kalau yang dari rotasi tadi adalah gerak semu harian. Kalau untuk revolusi terjadinya gerak semu tahunan. Di mana gerak semu tahunan matahari adalah dalam 1 tahun berevolusi, maka kedudukan bumi itu semakin bergeser, sehingga dalam 1 tahun kita lihat kemunculan matahari itu selalu berpindah tempat. Itu gerak semu tahunan. Artinya terjadinya perpindahan tempat kemunculan matahari setiap kita lihat setiap 1 tahun pergantian. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh revolusi bumi selanjutnya yaitu
terjadinya pergantian musim. Kalau di Indonesia ini sendiri, musim itu ada berapa macam? Nah, musim apa saja di Indonesia? Musim hujan dan musim kemarau. Jadi di Indonesia akan terjadinya pergantian musim hujan dan kemarau itu diakibatkan oleh pengaruh dari revolusi bumi, yaitu terhadap peredaran bumi mengelilingi matahari. Terjadinya pergantian musim. Itu juga karena pengaruh dari kemiringan poros atau suhu bumi. Ada yang tahu lagi kira-kira apa akibat dari atau dampak dari revolusi bumi? Cahaya, apa itu cahaya? Terbentuknya rasi bintang. Masih ada lagi yang tahu? Dari kelompok lain? Bagaimana? Ada yang menambahkan? Nah, adanya munculnya pertemuan pembuatan kalender Masehi. Itulah rentetan rangkaian materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang berhubungan dengan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Baiklah anak-anak, sebelum kita menginjak pembelajaran kita yang berikutnya, di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk mengamati gambar bumi yang berkaitan langsung dengan matahari, di mana di sana ada bentuk pergerakan rotasi dan juga ada bentuk pergerakan revolusi. Ini ada beberapa gambar yang berhubungan dengan gerakan rotasi dan revolusi bumi. Nah, masing-masing gambar ini nanti akan Bapak bagikan ke kalian untuk kalian amati, kalian pelajari pergerakan dari bumi melakukan rotasi dan revolusi, dan juga kalian pahami bagaimana sistem pergerakannya dan apa saja dampak yang ditimbulkan setelah kalian mengamati gambar. Silakan dilihat, dicermati gambarnya. Silakan. Masing-masing anggotanya silakan bergantian melihat dan mengamati gambar-gambar tersebut. Apakah gambar yang sudah Bapak berikan itu ada hubungan dengan materi yang ada pada buku paket kita? Di buku paket kita itu sudah ada penjelasannya. Kemudian ada juga beberapa gambar yang berkaitan dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Apakah di gambar tersebut ada kaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini? Kalaupun ada kaitannya, kira-kira apa saja yang dapat kalian ketahui, yang dapat kalian pelajari dari gambar tersebut? Nanti pada akhir pembelajaran, kalian akan Bapak suruh membuat sebuah rangkuman. Sudah mau. Bagaimana anak-anak? Apakah gambar yang sudah Bapak bagikan tadi sudah kalian
Amati? Kalau sudah kalian amati, tolong disimpan dulu kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari gambar tersebut, apa yang sudah kalian pahami, apa yang sudah kalian temukan dari gambar tersebut. Tolong kalian pahami. Nah, sebelum kita menggali terlebih dalam lagi materi kita yang berhubungan dengan rotasi dan revolusi, di sini Bapak akan memutar video pembelajaran. Video pembelajaran akan Bapak putar. Anak-anak sekalian, mohon untuk menonton video nantinya yang ada di papan tulis. Video ini berhubungan dengan materi kita, yaitu berkaitan dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Silakan kalian kelompok-kelompok yang mana membelakangi papan tulis, silakan kalian agak putar terlebih dahulu lampu-lampunya, posisinya menghadap ke papan tulis agar kalian dapat melihat dengan seksama. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa, topik B.1 dengan materi dampak rotasi dan revolusi bumi, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar berikut ini. Mia, sudah dulu ya teleponnya, aku mau makan malam. Masih jam 5 sore, kenapa sudah makan malam? Oh, di Palembang baru jam 5 sore ya. Kalau di Ambon sudah jam 7 malam ya. Dari percakapan tersebut, Mia dan Dara berada di tempat yang berbeda. Mia di Palembang dan Dara di Ambon. Ternyata kedua kota ini memiliki perbedaan waktu. Ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi. Apa saja dampak gerakan rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan kita? Yuk kita pelajari bersama pada video kita kali ini. Yang pertama, rotasi bumi dan akibatnya. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya atau sumbu dari arah barat ke timur. Kemiringan bumi saat berputar pada porosnya adalah 23,5 derajat. Lama perputaran bumi pada porosnya disebut kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi, yaitu selama 23 jam 56 menit 3 detik atau biasa kita sebut 24 jam atau 1 hari. Untuk satu kali rotasi sebesar 360 derajat. Berikutnya dampak rotasi bumi. Apa saja akibat adanya rotasi bumi?
Akibat rotasi bumi antara lain gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, serta perbedaan waktu di bumi. Mari kita pelajari satu demi satu. Gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Gerak semu harian matahari terjadi sebagai akibat bumi bergerak pada porosnya atau rotasi bumi dari barat ke timur. Sehingga posisi kita yang berada di bumi melihat matahari seolah-olah bergerak. Pergantian siang dan malam. Mengapa terjadi siang dan malam? Tahukah kalian bahwa bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam? Karena bumi berotasi, maka bagian bumi yang menghadap matahari akan bergantian terus-menerus. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam di bumi. Perbedaan waktu di bumi. Mengapa terjadi perbedaan waktu di bumi? Perbedaan waktu di bumi dibagi berdasarkan garis bujur. Perhatikan pada gambar. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal atau tidak nyata yang membagi bumi menjadi bumi belahan barat dan timur. Masih ingatkah kalian jika sekali berotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari sebesar 360 derajat. Sehingga dalam waktu 1 jam bumi akan berputar sejauh 15 derajat. Indonesia memiliki jarak dari barat sampai timur sejauh 45 derajat. Sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah waktu dengan masing-masing selisih 1 jam, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Sehingga waktu Indonesia Timur akan memiliki selisih waktu lebih dulu dibanding waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Sehingga apabila di waktu Indonesia Timur kita sudah belajar, yaitu pukul 7, maka di waktu Indonesia Tengah kita baru berangkat sekolah, yaitu pukul 6, dan di waktu Indonesia Barat kita sedang bangun tidur, yaitu pukul 5. Berikut adalah tabel pembagian daerah waktu di Indonesia. Yang kedua, dampak revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Orbit atau lintasan bumi ketika mengelilingi matahari berbentuk oval atau elips. Lama perputaran bumi mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi atau periode revolusi bumi, yaitu selama 365 seperempat hari atau biasa kita kenal dengan 1 tahun. Selanjutnya, apa saja akibat adanya revolusi bumi? Akibat revolusi bumi antara lain gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama waktu siang dan malam, perubahan musim di bumi, serta penetapan kalender Masehi. Mari kita pelajari satu demi satu. Gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan matahari? Gerak semu tahunan matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergeser posisinya dari selatan ke utara. Revolusi bumi dengan kemiringan 23,5 derajat mengakibatkan kedudukan matahari selama setahun berubah-ubah. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan seolah-olah matahari bergeser dari utara ke selatan dan selanjutnya ke selatan kembali selama 1 tahun. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Tahukah kalian bahwa kemiringan bumi saat mengelilingi matahari mengakibatkan adanya perbedaan setiap daerah dalam menerima cahaya matahari?
Negara yang terletak di daerah Khatulistiwa mendapat cahaya matahari yang sama sehingga lama waktu siang dan malam terjadi secara seimbang yaitu 12 jam. Sedangkan negara-negara yang berada di belahan bumi utara atau selatan akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak seimbang. Waktu siang dapat lebih lama dari malam atau sebaliknya. Pergantian musim di bumi. Kemiringan posisi bumi ketika mengelilingi matahari mempengaruhi perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Perhatikan pada gambar. Hal ini karena belahan bumi utara dan selatan akan menerima intensitas panas matahari secara berbeda. 4 musim yang terjadi pada belahan bumi utara dan selatan terjadi secara bergantian. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menjelaskan perbedaan waktu terjadinya setiap musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Penetapan kalender Masehi. Kalender Masehi atau kalender Syamsiah atau juga dikenal dengan kalender matahari adalah kalender yang ditetapkan berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Penetapan tahun Masehi awalnya dilakukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Lama 1 tahun Masehi ada 365 hari, kecuali pada tahun Kabisat yang terdiri dari 366 hari. Tahun Kabisat adalah tahun yang mengalami penambahan 1 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Penambahan 1 hari merupakan penjumlahan 1/4 hari selama 4 tahun akibat revolusi bumi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah tadi kita menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan dampak gerakan rotasi dan revolusi bumi, apakah kalian sudah dapat memahami isi videonya? Sudah bisa? Bisa. Jadi kalau sudah bisa dipahami dari uraian isi video, begitu juga dengan penjelasan Bapak sebelumnya, di sini sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, karena di sini tadi Bapak lihat semuanya sudah mulai ngantuk, sudah mulai banyak yang teler-teler, maka kita freshkan dulu agar lebih semangat lagi. Jadi kita lakukan kegiatan ice breaking yang kedua sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Kira-kira untuk ice breaking yang kedua, siapa anak-anak yang mau memimpinnya? Oh, Lita, silakan Lita, pimpin ice breakingnya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita ini akan selingi dengan ice breaking agar kita semangat lagi. Marilah kawan-kawan kita berdiri. Cabut semangat. Bagaimana kira-kira anak-anak? Sudah hilang rasa ngantuk ya? Sudah kembali lagi semangat? Semangat? Kalau semangat, di sini Bapak akan membagi kelas kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sesuai dengan deretan mejanya masing-masing. Di sini sudah Pak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tujuan Bapak membagi kalian menjadi 4 kelompok, kalian akan Bapak suruh untuk berdiskusi nantinya. Setelah Bapak berikan tugas, kalian silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bahas tugas apa yang nanti yang akan Bapak berikan kepada kalian. Bagaimana kira-kira? Sudah siap? Siap. Di sini tugas kalian Bapak suruh membuat
model bumi dan juga matahari. Setelah nanti kalian akan Bapak berikan alat peraga sebagai media pembelajaran kita. Akan Bapak berikan dua macam jenis bola berukuran kecil dan juga bola berukuran besar. Kedua bola tersebut nanti kalian sulap menjadi bumi dan matahari. Setelah kalian selesai membuat model tersebut, kalian Bapak suruh untuk memperagakan ke depan praktek bagaimana cara pergerakan rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari dengan menggunakan alat peraga yang sudah kalian buat. Siap kira-kira? Siap. Baiklah, kalau sudah siap, ini ada 4 bola besar. Kita bagi dari masing-masing kelompok. Nantinya kalian sulap bola ini menjadi bumi dan matahari. Sini ada juga tambahan alatnya yaitu tusuk sate. Tusuk sate ini nantinya akan kalian gunakan sebagai sumbu atau sebagai poros dari buminya. Kemudian ada juga kertas yang akan kalian bagikan setiap kelompoknya. Kertas ini nantinya kalian gunakan untuk membuat nama yang akan kalian tempel pada alat peraga kalian seperti matahari dan bumi. Silakan siapkan guntingnya, kalian gunting kertasnya, kemudian kalian tempel di sini. Untuk alat takatnya Bapak beri double tip. Double tipnya silakan dipotong-potong untuk pendek. Kalau gunting, kelompok ini ada gunting. Silakan pegang. Silakan dipegang terlebih dahulu alat untuk tekatnya. Silakan dipegang terlebih dahulu alat untuk tekat. Kelompok orang yang tidak ada gunting, kelompok ini. Silakan kalian bekerja. Kelompok ini juga tidak ada gunting. Ada. Silakan kalian gunting. Kerja sama, namanya kerja kelompok. Kalian bekerja sama membuat model bumi dan matahari. Ini caranya disambung. Ini kan tidak pas, jadi disambung seperti ini caranya. Kemudian kita pasangkan. Bagian ini silakan dipotong. Kalau lingkarannya terlalu pendek, kertasnya silakan boleh kalian sambung ya.
Tusuk sate, tinggal kalian cobloskan saja di bolanya seperti ini. Bisa. Untuk tusuk satenya yang akan kalian jadikan poros, tinggal kalian tusukkan saja ke bola yang ukuran kecil seperti ini. Nah, bagaimana? Yang bola lebih besar kan sudah kalian sambung, kemudian dikasih double tape di sini dulu, dibuang double tape-nya, ditempel, kemudian di sini kasih double tape lagi, ditempel, kasih double tape lagi, ditempel. Kan tadi sudah ada double tape. Biar bisa lengket, jangan seperti itu. Caranya begini. Caranya ini kan dikasih double tape di bagian dalam. Nah, dikasih double tape di bagian dalam, kemudian lepaskan perekatnya. Nah, di double tape-nya dikasih di bagian dalam, kemudian dikasih perekat, baru ditempel, biar nanti tidak lepas. Kemudian di bagian pinggir juga kalian beri double tape, di sini juga dikasih double tape, baru kalian tempel, biar nantinya tidak mudah lepas. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang susah?
Bagaimana kira-kira? Sudah selesai? Belum? Baiklah, kalau sudah selesai, sini kita akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara gerakan rotasi dan revolusi bumi menggunakan alat peraga yang sudah kalian buat. Kelompok sahabat, kira-kira yang sudah siap untuk mempraktekkan pergerakan rotasi dan revolusi? Kelompok saya, silakan untuk ke depan. Ajak salah satu temannya, ada yang memegang matahari dan ada yang memegang bumi. Berdiri di sini, menghadap ke dalam. Silakan, bagaimana cara pergerakan rotasi bumi dan revolusi bumi menggunakan alat peraga kalian? Rotasi bumi adalah seperti bumi berputar pada poros atau sumbunya dan bisa menyebabkan malam dan siang hari. Kemudian revolusi, bagaimana gerakan revolusinya? Revolusi adalah bumi mengelilingi matahari dan bisa menyebabkan pergantian musim, gerak semu tahunan, dan banyak yang lainnya. Oke, silakan duduk. Nah, itulah tadi salah satu dari kelompok kalian yang sudah memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara pergerakan yang dilakukan oleh bumi dalam melakukan gerakan rotasi dan juga melakukan gerakan revolusi. Kira-kira kelompok yang lain sudah paham belum kira-kira pergerakan rotasi dan revolusi? Tadi kan kalian sudah melihat sendiri. Ada perwakilan dari kelompok lain yang sudah memperagakan dan mempraktekkan cara pergerakan rotasi dan revolusi. Begitulah kurang lebih pergerakan rotasi dan revolusi dalam tata surya. Selanjutnya di sini anak-anak
kalian Bapak beri tugas untuk membuat hasil pengamatan. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan melalui gambar, kemudian juga telah melakukan pengamatan terhadap alat peraga yang kalian buat. Di sini Bapak akan memberikan kalian masing-masing kelompoknya kertas 1 lembar. Kalian berdiskusi membahas materi yang sudah kita pelajari tadi. Kalian tadi sudah mengamati gambar dan juga tadi sudah menonton video. Kemudian sudah praktek bagaimana cara membuat model alat peraga untuk mengetahui gerak rotasi dan revolusi bumi. Maka sekarang waktunya kalian membuat suatu kesimpulan. Silakan buat kesimpulan dari materi kita nanti. Setelah selesai, maka kalian akan saya suruh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian terkait apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan kalian buat kesimpulan. Tadi kita sudah mempelajari di buku paket kita, buku paket IPAS sudah kita pelajari. Silakan buatlah. Tulislah hasil pengamatan kalian. Itu menurut pendapat kalian ya, menurut pendapat kalian masing-masing. Menurut pendapat kelompok kalian, apa saja kira-kira dampak yang ditimbulkan oleh rotasi dan revolusi bumi yang sudah kita peragakan, yang sudah kita pelajari. Silakan kelompok kalian. Bagaimana? Sudah ada yang selesai menulis kesimpulan dari hasil pengamatannya? Sudah ada? Ya.
Kalau sudah ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan. Azekia dari kelompok 1, silakan presentasikan. Hasil kerja kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Azekia Husna. Perkenalan dari kelompok 1. Menurut hasil kerja kelompok kami, dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan siang dan malam, yaitu permukaan bumi yang menghadap ke matahari atau mendapat sinar matahari akan mengalami siang hari, dan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Sedangkan dampak dari revolusi bumi adalah pergantian musim, yang mana matahari setiap tahunnya terlihat berpindah tempat terbiak. Itulah kerja kelompok kami. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Yang untuk kelompok lainnya nanti silakan kalian siapkan. Bagaimana kira-kira yang lainnya? Sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah, di sini Bapak akan memberikan kalian tugas LKPD, tugas kelompok kalian untuk menyelesaikan soal di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan, tugas per kelompok. Kalau kerjakan secara bersama-sama, ini LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Tolong kerjasama, jangan dikerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas kelompok. Silakan jawab. Di sini sudah persiapkan lembaga kerjanya. Di bagian bawah langsung kalian jawab. Silakan kerjakan, tapi kerja sama. Kalian bekerja sama, jangan bekerja sendiri-sendiri. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sini lembar. Lembarnya langsung Bapak ambil. Kelompok kalian mana? Kelompok kalian? Nah, kelompok kalian. Setelah Bapak lihat hasil kelompok, kerja kelompoknya masing-masing cukup memuaskan. Namun di sini sebelum Bapak memberi kalian tugas mandiri,
Sebelum Bapak memberikan tugas mandiri kepada kalian, di sini Bapak mengingatkan kembali kepada kalian untuk memotivasi kalian bahwa kita tidak akan lama lagi menghadapi uji. Usahakan kalian untuk waktu yang sesingkat ini kalian belajar dengan giat demi untuk mencapai keberhasilan pada saat kalian melaksanakan ujian nanti. Paham kira-kira? Ini Bapak beri tugas mandiri, kerjakan masing-masing orang, karena di sini Bapak ingin mengetahui sebatas mana pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tolong dikerjakan secara mandiri yang ini. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, tolong kumpulkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan. Kalau sudah selesai. Tadi sudah kita lakukan kegiatan pembelajaran, sudah mengerjakan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas mandiri. Silakan keluarkan buku latihan di catatan kalian. Buatlah sedikit rangkuman, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kira-kira? Sudah selesai membuat rangkumannya? Ya. Kalau sudah selesai, perhatikan Bapak di depan. Rangkuman penjelasan sudah tadi sudah, kegiatan praktek sudah. Kemudian membuat rangkuman sudah. Dari uraian materi kita pada pagi hari ini tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Kalau sekiranya ada yang masih kurang dipahami atau sulit dimengerti, silakan anak-anak untuk bertanya.
Pak Iqbal, silakan Iqbal bertanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari kelompok 3. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bisa terjadinya siang dan malam. Oke, silakan dulu. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang menanyakan bagaimana bisa terjadinya siang dan malam. Bisa terjadinya siang dan malam seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Itu adalah karena pengaruh dari pergerakan perputaran bumi atau rotasi bumi, di mana pada bagian permukaan bumi yang menghadap ke matahari, dia terkena cahaya matahari sehingga disebut dengan siang hari. Kemudian pada bagian belahan bumi yang membelakangi matahari, maka akan terlihat gelap karena tidak terkena paparan cahaya matahari. Maka bagian tersebut disebut dengan malam hari. Itulah proses bisa terjadinya siang dan malam. Kira-kira peserta yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tidak cukup. Apa? Cukup? Baiklah. Kalau cukup, di sini Bapak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian di rumah nanti membaca-baca kembali materi yang akan kita pelajari pada besok hari. Pelajaran yang akan kita pelajari pada besok hari, usahakan nanti malam kalian pelajari, kalian baca-baca agar kiranya besok tuh Bapak lebih mudah menjelaskan, kemudian kalian lebih mudah untuk memahami. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya jika kita tutup dengan ice breaking lagi yang terakhir agar lebih semangat pas kita mau menjelang pulang. Di sini siapa anak-anak yang mau memimpin ice breaking terakhir? Saya, Pak. Marsana, silakan Marsana. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking mulai. Selanjutnya, sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira anak-anak sekalian yang mau memimpin doa pulang? Ya, Pak. Satrio, silakan Satrio memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita beranjak pulang ke rumah masing-masing. Silakan